Jagung merupakan tanaman biji-bijian yang berasal dari dataran Amerika dan menyebar ke dataran Asia Afrika melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Di Indonesia, bisa dikatakan jagung merupakan komoditi yang paling banyak dibutuhkan setelah padi. Bahkan, di beberapa daerah Indonesia seperti Madura, jagung dijadikan sebagai salah satu makanan pokok. Sementara itu, jagung bisa dibilang merupakan tanaman yang tidak bisa sembarangan ditanam karena membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Berikut ini ada informasi mengenai bercocok tanam jagung secara efektif dan mudah dilakukan. 1. Persiapan lahan. Langkah persiapan yang diperlukan adalah pembersihan lahan. Bersihkan jerami sisa panen padi dari lahan dengan cara merajang atau mencacahnya. Kemudian taburkan secara merata di atas permukaan lahan. Jerami ini berguna sebagai mulsa penutup tanah. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Siapkan drainase di lahan yang akan digunakan. Drainase dibuat berbentuk garis lurus dengan jarak antar ruas sekitar 2 meter. Tujuan pembentukan drainase ini untuk membuang kelebihan air, karena tidak ada pengolahan tanah seperti peninggian bedeng tanam. Jangan sampai lahan terendam air. Selanjutnya, bersihkan gulma. Gulma menjadi faktor yang cukup mengganggu dalam metode tanpa olahan lahan. Bila lahan yang kita gunakan ditumbuhi gulma, sebaiknya terapkan pembersihan gulma dengan herbisida. Apabila gulmanya cukup banyak, gunakan herbisida sistemik yang bisa membasmi gulma hingga ke akarnya. Silahkan gunakan merek herbisida yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan gunakan sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Setelah 3 hari, kontrol kembali lahan, apakah masih ada terdapat gulma atau tidak. Bila masih, lakukan lagi penyemprotan dengan herbisida. Seminggu setelah penyemprotan dengan herbisida, lahan siap untuk ditanami. Jangan lupakan pemupukan dan pengapuran. Bila bekas lahan yang digunakan kurang subur, bisa ditambahkan penambahan pupuk organik, boleh pupuk kompos atau pupuk kandang. Pupuk ditaburkan dalam bentuk larik sesuai dengan baris lubang tanam. Dosis pupuk organik yang ditanam jagung sekitar 1,5 sampai 2 ton per hektar. Bila perlu, bisa dilakukan pengapuran. Cara menebarkan kapur sama dengan pupuk dalam bentuk larik. Dosis pengapuran sekitar 300 sampai 400 kilo per hektarnya. 2. Tahapan penanaman. Gunakan benih unggul yang memiliki tingkat keberhasilan tumbuh lebih dari 95%. Penyiapan benih sebaiknya mengikuti anjuran produsen benih tersebut. Bagi benih jagung yang bukan dari pabrikan, benih bisa disiapkan terlebih dahulu dengan cara merendam dengan insektisida. Gunanya agar benih terlindungi dari serangan penyakit. Bagi benih yang diproduksi pabrik, biasanya sudah dicampur dengan insektisida. Penampakan benih biasanya berwarna merah. Penanaman benih bisa dilakukan maksimal seminggu setelah pemberian pupuk organik dan pengapuran. Lubang tanam dibuat dengan tunggal atau mesin planter. Kedalaman lubang sekitar 3-5 cm. Masukkan 2 benih jagung dalam 1 lubang tanam. Kemudian tutup dengan tanah. Jangan dipadatkan. Jarak tanam untuk tanaman jagung dalam 1 baris sekitar 20 cm, sedangkan jarak antar baris 70-75 cm. Bila bedengan yang dibuat selebar 2 meter, akan terdapat setidaknya 3 baris tanaman jagung dalam 1 bedeng. Pemupukan taban dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam 1 masa tanam, tergantung dari tingkat kesuburan tanah dan jenis benih yang digunakan. Jagung hibrida biasanya membutuhkan pemupukan yang lebih banyak dibanding jagung biasa. Jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman jagung harus memenuhi unsur N, P, dan K. Unsur N bisa didapatkan dari urea, unsur P dari SP36, dan unsur K dari KCl. Takaran pupuk untuk budidaya jagung berdasarkan anjuran Balit Bangtan per hektarnya adalah 350 kg urea, 200 kg SP36, 100 kg KCl. Yang ketiga, pengairan. Pengairan yang paling mudah digunakan untuk penanaman jagung di lahan sawah adalah dengan sistem penggenangan.
Bagian yang digenangi air hanya bagian parit drainase saja, bukan seluruh lahan. Caranya, alirkan air ke saluran drainase yang telah dibuat. Biarkan air meresap pada tanah bedengan. Setelah tanah tampak basah, keluarkan kembali air dari saluran drainase. Ada 5 fase pertumbuhan tanaman jagung yang memerlukan pengairan, yakni fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan vegetatif, fase pembungaan, fase pengisian biji, dan fase pematangan. Yang keempat, masa panen. Tanaman jagung bisa dipanen sekitar 100 HST, tergantung dari jenis benih yang digunakan. Secara fisik, jagung yang siap panen terlihat dari daun kelobotnya yang mengering berwarna kekuningan. Panen yang dilakukan sebelum atau setelah masa fisiologinya akan berakibat pada komposisi kimia jagung yang menentukan kualitasnya. Setelah dipanen, jagung harus dikeringkan terlebih dahulu. Cara pengiriman yang paling umum adalah menjemurnya di ladang bersama-sama dengan kelobotnya, atau bisa dikupas kelobotnya kemudian jagung dijemur di lantai atau di atas terpal. Kerusakan masih bisa terjadi saat proses pengeringan, terutama bila panen di musim hujan. Jagung yang masih basah sangat rentan terkena jamur. Jamur bisa merusak hasil panen sehingga berkurang lebih dari 50%.